Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arba'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, allazi yahzu ma syaa min ibadihi bil ma'asil hukmiyah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi hasallallahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil malaa'il ila qiyamah. Amma ba'da ayyuhal mu'minun ya masyarakat sabab ikhwan akhwat rahimani wa jazakumullah. Usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuhan yang muliakan dan dicintai karena Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungannya, dan rasa syukur yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita didekatkan dengan beliau sejak di dunia seterusnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kajiannya pada malam itu di akhir kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di situ sampai beliau Imam Nawawi, Syekh Nawawi gitu. Nawawi menuliskan tentang tidak boleh kita memulai Bismillah pada sesuatu yang tidak terpuji gitu ya, yang tidak terpuji. Itu untuk takzim kepada Allah Ta'ala. Masa tidak mungkin kita seorang hamba menisbatkan, yang menyandarkan perbuatan buruk kita, perbuatan yang gak bagus itu dengan nama Allah. Kita melakukan itu atas nama Allah gitu. Ibarat kita mau tanda tangan ya, tanda tangan dokumen. Saya mau tanda tangan dokumen ini atas nama orang tua saya, padahal yang kita tanda tangani itu adalah sesuatu yang keji begitu, dan itu tidak disetujui oleh orang tua kita. Itu gambarnya ketika kita menggunakan basmalah, ucapan bismillah dalam hal yang tercela khair. Itu yang kemarin sekilas tentang sampai mana kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di ucapan Al-Imam Ibnu Hajar. Alhamdulillah, dia mulai membuka kitab beliau Al-Munabihat. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bilumihi bidarin amin. Alhamdulillah bi kulli hin. Segala puji bagi Allah di setiap waktu. Ai zaman qalla au kasar. Nah, namanya hin kalau dalam bahasa Arab bisa berarti waktu, baik sedikit maupun banyak. Itu kata Syekh Nawawi. Wa auqatin. Fi kulli hinin wa auqatin. Hin dan auqat ini sama-sama waktu, berarti masa atau zaman. Setiap masa dan waktu. Nah, masa itu dia lebih umum. Wa auqatin wa hiya azminatun mahdudah. Namanya waktu itu dia adalah zaman atau durasi begitu ya. Waktu yang terbatas. Berbeda dengan yang pertama itu, kalau hin itu dia bisa berarti panjang, bisa berarti pendek. Tapi kalau auqat itu dia ada jangkaannya, saja 1 jam, 2 jam, gitu. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 1000 tahun, tapi ada jangkanya gitu. Wahya min atfin khosin la amin. Beliau di sini mengatapkan, menyandingkan auqat ini yang sifatnya khusus kepada ala amin, kepada hin yang bersifat umum begitu. Bikul hinin auqatin, ini namanya atap muradib. Jadi kita menyebut sesuatu yang umum, misalnya hamba Allah dan manusia begitu. Hamba Allah itu lebih umum, bisa berarti manusia, bisa juga terkandung di situ makna jin juga kan. Nah, tapi kalau kita menyebut manusia, dia lebih khusus, itu maksudnya atap muradib. Wassalat ay al-atfu. Atfu di sini artinya kasih sayang. Jadi namanya sholawat ketika datang dari Tuhan, dari Allah Ta'ala, bersalawat. Innallaha malaikatahu yusholluna nabi. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Nah, kalau datang sholawat itu datang dari Allah Ta'ala, itu maksudnya sifat, itu adalah kasih sayang Allah, rahmat, dan al-atfu kata beliau sini, itu belas kasihnya Allah Ta'ala. Jadi jangan bilang Allah kemudian Allahumma sholli, masa Allah bilang Allahumma sholli alaihi, enggak. Tapi ketika datang dari makhluk selain Allah Ta'ala, itu namanya doa dan takzimnya. Seperti dari kita dan malaikat, ketika kita bersalawat itu doa kita untuk beliau, yang mana hakikatnya kembali kepada kita. Al-atfu minallahi ta'ala, maksudnya salawat itu adalah kasih sayang, belas kasih dari Allah Ta'ala. Wa min ghairihi, dan dari selainnya. Ala rasulihi, atas rasul beliau. Siapa beliau? Asrofil khalqi. Rasul beliau maksudnya sih, kalau ketika sini beliau menyebut rasul, masih secara umum rasul yang mana begitu. Asrofil khalqi. Kalau dia bilang semulia-mulianya makhluk yang paling mulia, maksudnya adalah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila kafatil khalq, pada seluruh makhluk. Asrafal wahya wa huwa kullu ma aujadahu Allah Ta'ala ala takdirin. Siapa itu makhluk? Makhluk ini maksudnya, di sini Imam Ibnu Hajar menuliskan
bahwa beliau Nabi Muhammad SAW itu adalah semulia-mulianya makhluk. Nah, makhluk yang mana maksudnya? Wahwa kullima aujadahu Allah. Setiap yang Allah adakan, yang jadikan ada, Allah ciptakan. Ala takdirin aujabatul hikmah, atas takdir, atas ketentuannya. Jadi siapa maksudnya sebaik-baik makhluk itu siapa yang beliau maksud? Seluruh makhluk yang pernah diciptakan Allah Ta'ala. Semua itu berdasarkan ala takdirin, atas ketentuan Allah Ta'ala. Aujabatul hikmah, yang di situ ketentuan tersebut wajib mendatangkan hikmah. Jadi hikmah itu wajib menyertai ketentuan Allah itu tersebut, itu maksudnya. Wal baroyat ini dia juga berarti ciptaan, ay al makhluqat. Jadi antara khalqun dengan baroyat ini sama maknanya. Ciptaan Allah Ta'ala mutlaqan, kata beliau secara mutlak. Awil latifil ardi, maksudnya di sini yang di bumi, kata Nawawi. Fahiya min atfil muradib. Nah, seperti tadi nih. Ini bentuknya atfil muradib. Dia menyandingkan antara al-baroya dengan khalqun. Khalqun itu lebih umum. Lebih umum dipakai dalam bahasa Arab. Kalau kita sebut khalqun itu orang umum memakai kata itu. Tapi kalau baroyat itu jarang. Jadi ketika kita menyandingkan yang pertama itu umum kemudian yang khusus, itu namanya atap muradib. Sedangkan kalau yang khusus dulu kemudian yang umum itu atap tafsir, menjelaskan. Jadi yang sebelumnya itu dijelaskan setelahnya begitu nggih. Au min atfil khos alal am. Ini disebut juga dengan atap khos atas yang umum. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdul khalqillah kullihim. Jadi maka sayyid kita, tuan kita Nabi Muhammad, junjungan kita ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdul khalqillah, sebaik-baik seutama-utamanya makhluk Allah yang paling utama. Kullihim, semuanya. Hazihi, kata beliau, ini apa itu ini? Ilmu sadarut sini yang kita hadirkan di pikiran kita. Beliau juga Imam Ibnu Hajar ketika menulis, beliau menghadirkan sesuatu itu di pikiran beliau. Apa yang beliau hadirkan itu munabbihatun alal istidad. Inilah peringatan dalam hal persiapan kita yaumil mi'ad, di hari kembali kita. Hari kembali kita maksudnya bagaimana? Alat ta'ahub, bersiap siaga li ajli waktu rujuk, untuk demi waktu kembalinya kita ilallahi ta'ala. Jadi nasihat beliau Imam Ibnu Hajar itu berisi tentang persiapan kita bersiap-siap untuk kembalinya kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita kembalinya kepada Allah itu dimulai dari kematian dulu, jangan kiamat dulu. Kenapa? Kalau kiamat dulu berarti kita termasuk golongan orang kafir, karena tidak ada yang menyaksikan kiamat kecuali mereka semuanya kafir. Jadi orang muslim tidak akan menyaksikan kiamat itu terjadi. Kapan kita mulai kembali kepada Allah? Ketika kita mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu beliau maksud waktu rujuk, kita kembali kepada Allah. Jadi kita bersiap-siap untuk mati gitu, kembali kepada Allah Ta'ala. Fa inna minha, maka sungguhnya di antaranya begitu, di antara apa? Di antara al-munabbihat, al-munabbihat, antara peringatan itu mayakunu masna, ada yang dua-dua. Apa maksudnya dua-dua? Zaujaini sepasang kayak suami istri, atau sepasang ya, ada dua hadis gitu, dua kaul sahabat, dua kaul sahabat gitu ya. Ada apa namanya, kaul para alul hikmah, para ulama, zaujin ya. Wa minha ma yakunu salasin, ada yang 3 ila tamamil asrah, sampai dia 10. Jadi berpasang-pasangan mulai dari 2, 3, 4 pada seterusnya sampai 10. Jadi nanti ada makalah terdiri dari beberapa pasangan. Wa jumlatul maqalat, dan jumlah makalah tersebut, makalah itu maksudnya kaul, kumpulan kaul. Kaul siapa? Pertama kaulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis. Yang kedua asar, yaitu ucapan dari para sahabat. Yang ketiga para ulama. Nah, jumlahnya kalau bukan berapa banyaknya, mi'atani wa arba'a asyarata. Itu ada 214 makalah. 214 nih. Al-akhbar khamsatun wa arba'un. Nah, khobar itu ada 45 banyaknya. Khobar itu termasuk juga nanti ucapan sahabat, termasuk khobar juga, termasuk hadis Nabi itu masuk khobar. Wal bakun alapu, khobar ini apa namanya, hadis, udah pasti hadis. Khobar itu udah pasti hadis. Wal bakun asar, yang ketiga, yang sisanya itu asar. Jadi kebanyakan di sini asar. Jadi cuma 45 yang terdiri dari hadis, dan sisanya itu asar.
Wa anal an uridu at-tabarruk bi ityanil hadisain. Nah, udah. Sekarang aku, kata beliau Syekh Nawawi, uridu at-tabarruk, pengen tabarruk. Nah, ini ibroh bagi kita. Jadi penutup kajian ini kita ambil sisi ibrohnya gitu. Bagaimana tentang ibroh kita? Ibroh kita dalam hal ini mengambil adab dari Syekh Nawawi. Jadi ketika beliau mau menyampaikan sesuatu itu beliau bertabarruk. Beliau bertabarruk dengan bi'ityani hadisain, kata Syarifain Jalalain, dengan dua hadis yang sangat mulia, sangat jadi memulai pembahasan kitab ini beliau menuliskan dua hadis untuk tabarruk. Kita kalau kajian, para asatidz kita, para habib kita, atau ya ikhwan-ikhwan yang dicintai, mau kajian di mana aja ngisi kajian, usahakan ambil tabarruk. Tabarruknya bagaimana? Kalau makom kita bisa bertabaruk dengan kaul ulama. Kalau beliau Syekh Nawawi dia bertabaruk dengan hadis. Kita juga bisa pakai hadis Al-Qur'an, hadis. Tapi jangan lupakan kaul ulama karena kita posisinya murid kan. Itu makanya ketika kita menyampaikan kajian itu usahakan ambil kaul ulama di dalam kita. Hadis juga tentunya jangan sampai lupakan seperti itu. Artinya bagaimana? Kenapa Anda lebih mendekatkan kepada kaul ulama? Ambillah pemahaman ulama terhadap suatu ayat atau hadis. Artinya tafsir. Tidak usah kita menafsirkan sendiri ketika kaji usahakan buka tafsir. Paling kurang terjemah lah begitu ya. Itu kan terjemah itu juga dari ulama kemenak gitu. Kita baca tafsirnya, maksudnya ayatnya bagaimana, baru kita sampaikan. Itu tabarruk. Cara kita bertabarruk sebagai murid. Anak juga termasuk masih murid kan. Itu dengan hadis, apapun penjelasan ulama tentang hadis tersebut. Jadi itu sebabnya kita ambil kaul ulama. Kita ikut pemahaman beliau terhadap Al-Quran dan hadis. Kita bukan ikut ulama lalu meninggalkan Al-Quran hadis, bukan. Tapi kita memahami Al-Quran dan hadis mengikuti pemahaman ahlinya. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah orang ahlul zikri, ahlul Quran gitu ya. Al-Quran dan hadis juga termasuk in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Nah, ini ada bagi kita ini tabar. Kawan-kawan yang melakukan sayang karena Allah, besok kita mulai di dua hadis yang dibahas oleh Syekh Nawawi. Kita tutup kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina ajmain. Wa'afikum lima tuhibbu wa tardah min aqil ibadi wal bilad ya karim. Allahumma ya muyassir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil, sahil wal asir, ya al-bashir nadir. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqina fid din. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna al-masyari'at wa tariqatul haqiqah wa asta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tuzhib barakat ilmihim minna. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.